Assalamualaikum. Hai anak Aliza, kembali belajar di kelas tematik. Kali ini Ana yang akan menemani antum untuk mempelajari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu kita akan membahas tentang mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yang kedua, siswa mampu mengenal kalimat utama dan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Mempelajari ide pokok untuk dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang padu mengajarkan kita untuk dapat berpikir secara terstruktur dan sistematis. Dengan mengembangkan ide pokok, kita belajar untuk mengalirkan ide-ide di kepala kita secara runtut dan saling berkaitan, mulai dari hal besar atau pokok baru ke hal yang lebih kecil, sehingga terlihat padu dan mudah dipahami. Memiliki kebiasaan berpikir seperti ini akan memberi banyak manfaat bagi kita dalam merumuskan sebuah ide atau gagasan dan juga dalam mencari berbagai alternatif solusi. Islam sangat mendorong pemeluknya untuk berpikir menggunakan segenap kecerdasannya untuk menunaikan amanahnya sebagai pengelola alam semesta dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab mereka." Sebuah teks memiliki gagasan dasar di dalamnya. Gagasan dasar inilah yang dinamakan dengan ide pokok. Ide pokok sering juga disebut dengan pikiran utama, gagasan pokok, atau gagasan utama yang merupakan inti dari sebuah paragraf. Untuk memahami secara menyeluruh sebuah paragraf, maka kita harus dapat memahami ide pokok tersebut. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal yang disampaikan oleh si penulis. Gagasan itulah yang dijadikan dasar dalam membuat teks, termasuk pada teks non-fiksi. Langkah yang dilakukan untuk mengembangkan ide pokok dari sebuah teks non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukanlah ide pokok dari teks tersebut. Yang ketiga, membuat kalimat baru berisi ide pokok tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, perhatikan diksi atau pilihan kata dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yuk kita lihat contohnya. Indonesia dikenal dengan negara maritim dengan sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Kapal laut merupakan sarana yang penting di dalam aktivitas hubungan antar masyarakat dari pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Hal ini juga menyebabkan bahwa bangsa Indonesia mendapat julukan sebagai bangsa pelaut, karena mereka telah terbiasa mengarungi lautan di wilayah Nusantara. Teknologi pembuatan kapal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah mendapat pengaruh pelaut asing. Daripada pelaut asing itulah bangsa Indonesia memperoleh tambahan pengetahuan teknologi, navigasi, dan pelayaran. Dengan demikian, Indonesia memiliki industri kapal yang modern. Setelah membaca dengan seksama, kita dapat mengetahui hal-hal berikut ini.
Kalimat utama dari paragraf tersebut berada di awal paragraf, yakni kalimat Indonesia dikenal dengan negara maritim dengan sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Dari kalimat utama tersebut, barulah kita dapat menentukan ide pokoknya, yakni Indonesia disebut sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayah perairan. Untuk dapat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kita dapat membuat kalimat baru yang berisi ide pokok. Pastikan kalimat yang antum buat berbeda dengan kalimat yang ada pada paragraf non-fiksi yang asli. Contoh kalimat utama yang dapat dibuat berdasarkan ide pokok, Indonesia dikenal dengan negara maritim dengan sebagian besar wilayahnya adalah perairan, menjadi Indonesia disebut sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayah perairan. Mudah bukan? Ide pokok dapat juga kita kembangkan menjadi sebuah paragraf non-fiksi. Paragraf menurut Arifin tahun 1988 di halaman 125 merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang membicarakan tentang suatu gagasan atau ide pokok. Meskipun paragraf terdiri atas beberapa kalimat, tidak satupun dari kalimat-kalimat itu yang membicarakan soal lain. Seluruh paragraf memperbincangkan satu masalah atau sekurang-kurangnya bertalian erat dengan masalah itu. Jadi, paragraf adalah bagian-bagian karangan yang terdiri dari atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. Sebuah paragraf yang baik hanya menggunakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama berisi tentang informasi utama dan gagasan utama yang menjelaskan tentang dasar permasalahan yang ada di dalam teks. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, serta di awal dan akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya di awal dan akhir paragraf dinamakan sebagai paragraf campuran. Setelah kalimat utama terbentuk, barulah kalimat itu dapat dikembangkan dengan menambahkan beberapa kalimat penjelas sehingga jadilah sebuah paragraf. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan, memerinci, atau menguraikan kalimat utama. Di dalam kalimat penjelas, terdapat gagasan pendukung yang fungsinya mendukung gagasan utama. Nah, setelah kita melihat teks sebelumnya, bahwa kita dapat menentukan kalimat utamanya, yaitu yang berbunyi, Indonesia dikenal dengan negara maritim dengan sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Maka gagasan utamanya berada di kalimat utama. Sehingga paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif, karena terletak di kalimat utama berada di awal paragraf. Hal yang dilakukan untuk menulis paragraf non-fiksi adalah yang pertama, menentukan topik, dikembangkan menjadi sebuah teks. Yang kedua, membuat kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Yang ketiga, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang ditemukan. Yang keempat, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Yang kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat.
Keenam, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah antum tulis sebelumnya. Dan terakhir, menyusun kalimat utama dan kalimat menjelas sesuai dengan urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Bagaimana Ananda? Mudah bukan? Alhamdulillah. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum.